Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi minggu kemarin tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Baiklah, potensi sumber daya alam selanjutnya adalah tentang ini. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia part 2. Tujuannya sama dengan yang kemarin. Baiklah, yang ketiga adalah potensi sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Air yang dibutuhkan ini adalah air bersih, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk hidup. Nah, karena air ini sangat penting, jenis sumber daya air ini bisa diperbaharui jika kita bisa menggunakan air ini dengan sebaik-baiknya. Contohnya penggunaan air adalah yang pertama untuk pengairan, untuk bahan dasar minuman industri minuman, kemudian untuk penambangan, menggerakkan kincir air itu ya, kemudian untuk aset rekreasi, kemudian di bidang teknologi misalnya penggunaan air untuk bahan pembangkit listrik tenaga air. Nah, proses mengubah air supaya bisa tetap ada itu mengalami siklusnya dinamakan siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini sangat dipengaruhi oleh sinar matahari yang memancar di permukaan bumi. Ada 3 jenis siklus yang terjadi di bumi. Yang pertama adalah siklus pendek. Siklus pendek ini terjadi apabila air yang ada di permukaan bumi mengalami pemanasan dibantu oleh sinar matahari, maka dia akan menguap. Proses penguapan ini dinamakan dengan transpirasi. Kemudian berkumpul menjadi beberapa uap air, namanya adalah kondensasi. Karena banyaknya pengumpulan air itu, maka air menjadi padat, kemudian membentuk titik-titik air, dan yang kita lihat di bagian atas bumi kita itu berwarna gelap. Karena ada gaya tarik bumi, maka dia turun ke bumi menjadi hujan, kemudian kembali lagi mengalir ke permukaan bumi. Nah, ini siklus pendeknya. Kemudian yang kedua, siklus sedang. Agak lebih panjang sedikit prosesnya ya. Yang pertama, ketika air di permukaan bumi, entah itu air laut, air sungai, rawa, dan selanjutnya disinari sinar matahari, maka dia akan menguap. Proses penguapan ini dinamakan dengan transpirasi. Kemudian berkumpulan menjadi beberapa uap air, namanya adalah kondensasi, sampai terjadi proses pembekuan. Nah, setelah membeku sampai berubah wujud uap-uap air itu menjadi gelap, maka turunlah sebagai hujan, kemudian kembali lagi ke permukaan bumi. Resapan air hujan yang ada di permukaan bumi ini dinamakan dengan infiltrasi. Kemudian ada juga air hujan yang turun ke permukaan tanah, namanya adalah perkolasi. Nah, baik air tanah maupun air di permukaan tanah ini nantinya apabila air di permukaan tanah terkena sinar matahari, maka dia akan kembali lagi ke atas membentuk uap air. Karena siklus itu berputar, ya. Kemudian yang ketiga adalah siklus panjang. Nah, sebenarnya ini yang terjadi di alam. Ibu mulai dari yang pertama, ketika air dari permukaan laut, sungai, danau itu kemudian disinari sinar matahari, maka dia akan menguap. Prosesnya namanya adalah transpirasi.
Kalau permukaan air itu langsung keluar, maka dinamakan dengan evaporasi, ya kan ya? Nah, kemudian uap-uap air ini berkumpul di atas permukaan bumi, namanya adalah awan. Kumpulan awan kemudian membentuk mengalami proses pendinginan, namanya adalah kondensasi. Nah, kemudian karena banyaknya kumpulan-kumpulan uap air yang ada di permukaan bumi, maka dia akan memadat membentuk titik-titik air. Tergantung dengan suhunya, ada yang berupa titik air, kemudian titik es, dan titik hujan. Ini dinamakan dengan presitipasi. Nah, setelah presitipasi ini cukup banyak terkumpul uap-uap airnya, maka dia turun sebagai hujan. Nah, hujan ini ada yang kembali lagi air hujannya ke laut, ke sungai, ke rawa, tapi ada yang berada di permukaan tanah, kemudian merembes di permukaan tanah. Nah, proses peresapan ini dinamakan dengan infiltrasi. Kalau air hujan masuk ke dalam tanah, namanya adalah perkolasi. Nah, berada di dalam tanah, kalau keluar itu berarti mungkin kita menggali, jadilah air sumur dan sebagainya. Nah, air yang berada di permukaan tanah ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Bila terkena sinar matahari lagi, maka dia akan mengalami proses transpirasi atau evaporasi. Ya, nah selanjutnya tata air. Menurut Griffin, dalam bukunya tahun 2018, 90% air itu ada di permukaan bumi. Dan kebanyakan itu berupa air asin. Air asin itu air laut ya. Nah, sebagian kecil aja yang berupa air tawar. Nah, karena air itu mengalami siklus, maka jumlah air yang ada di permukaan bumi itu bisa dikendalikan dan tetap ada. Tapi untuk jangka-jangka waktu tertentu, biasanya air itu mengalami debitnya, contohnya adalah keadaan pada musim kemarau. Nah, ada beberapa jenis air tanah dan air permukaan. Ada dua jenis air tawar. Yang pertama adalah air permukaan. Air permukaan itu ya berarti airnya ada di atas permukaan air. Contohnya adalah air hujan. Curahan butiran air dari atmosfer sampai ke permukaan bumi itu akan berbentuk cair, padat. Kalau padat itu biasanya wujudnya es sama salju ya. Nah, butiran-butiran air ini karena mengalami proses menjadi uap air, kemudian turun ke bumi, jadilah dia membentuk air hujan. Kalau di pagi hari ada juga air yang turun, namanya adalah embun. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi air hujan yang pertama adalah bentuk medan. Medan yang tinggi mempengaruhi terjadinya hujan yang lebih banyak. Artinya bahwa ketika kita berada di dataran tinggi, otomatis banyak mendapat pasokan sinar matahari, itu akan mempengaruhi air hujan turun lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah arah lereng. Lereng yang menghadap ke arah datangnya angin akan menjadi daerah tangkapan hujan, sehingga akan mendatangkan curah hujan yang banyak. Ya, ingat kita berada pada dua benua yang mengapit Indonesia. Nah, itu akan berbeda setiap perputarannya setiap 6 bulan. Daerah aliran anginnya itu yang akan mempengaruhi daerah-daerah mana saja yang curah hujannya pada saat itu lebih tinggi dari curah hujan daerah yang lain. Yang ketiga adalah jarak perjalanan angin di medan datar. Jika medan yang dilalui angin itu membawa uap air itu jauh, maka kemungkinan hujan akan turun di suatu tempat dan tidak akan terjadi. Karena makin lama angin yang membawa butiran-butiran uap air itu kalau medannya jauh, maka akan netral kembali sehingga jumlah titik-titik airnya semakin berkurang. Nah, itu yang akan mempengaruhi curah hujan menjadi lebih sedikit.
Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan di Indonesia curah hujannya tinggi. Yang pertama adalah bentuk fisik wilayah kepulauan dan dikelilingi laut yang luas. Kemudian yang kedua, penguapan air cukup banyak karena berada di daerah tropis. Ingat, kita berada di daerah Khatulistiwa yang notabene perputaran buminya itu kurang lebih sama antara siang dan malam, sehingga itu yang mempengaruhi penguapan air menjadi lebih banyak. Yang ketiga, keberadaan hutan alam maupun hutan buatan. Ingat bahwa makin banyak hutan yang ada di Indonesia, maka proses perputaran udara itu menjadi semakin stabil. Itu yang akan menambah pasokan jumlah jumlah angin yang ada di permukaan bumi, sehingga akan mempercepat terjadinya proses penguapan udara naik ke atas. Yang keempat, banyak terdapat gunung dan dataran tinggi yang berfungsi menahan angin pembawa hujan. Ada tipe jenis hujan. Yang pertama yang ada di Indonesia ya, hujan zenital atau hujan konveksi adalah hujan yang terjadi karena udara permukaan yang naik akibat pemanasan matahari menjadi lebih dingin dan mengembun. Kemudian menjadi hujan yang turun tegak lurus dan biasanya terjadi pada siang hari. Jadi ini hujan yang secara tiba-tiba ada di siang hari, kemudian turun tidak terlalu lebat. Akibatnya ketika turun hujan, maka air hujan yang turun itu tegak lurus. Yang kedua adalah hujan orografis atau hujan pegunungan. Adalah hujan yang terjadi di daerah lereng gunung. Karena banyaknya udara dingin yang terjadi, maka keadaan di lereng gunung itu curah hujannya tidak bisa ditentukan. Makin dingin, makin dingin maka akan mempercepat proses terjadinya hujan. Yang ketiga adalah hujan frontal atau hujan siklon. Adalah hujan yang terjadi karena pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin yang terangkat naik disertai angin berputar atau siklon. Ini terjadinya apabila ada perpaduan dua jenis angin ya dari suhu yang berbeda. Akibat naiknya suhu yang berbeda itu, maka angin yang terjadi itu mengalami perubahan temperatur sehingga ketika angin ini ada sebagian yang mendatangkan hujan, angin yang terjadi itu angin yang berputar atau siklon. Ya, di beberapa daerah di Indonesia sudah pernah. Ini bisa mengakibatkan bencana angin ribut. Lanjut, air di permukaan yang kedua adalah danau. Danau itu merupakan bagian-bagian permukaan bumi yang berupa cekungan atau ledok dan lembah atau basin yang luas dan digenangi air serta terletak di tengah-tengah daratan. Nah, berdasarkan pembentukannya ada beberapa jenis danau. Yang pertama adalah danau vulkanik, terbentuk karena letusan gunung berapi. Setelah gunung api meletus, maka akan membentuk cekungan di puncaknya. Cekungan ini kemudian terisi air. Contohnya adalah kawah Gunung Tangkuban Perahu dan Segara Anak. Nah, ini adalah air berasal dari gunung berapi karena letusannya sangat besar. Kemudian bagian puncak dari gunung berapi itu terlepas, jadilah dia menggenang seperti ini. Ini adalah Tangkuban Danau Tangkuban Perahu. Yang kedua adalah danau tektonik yang terjadi karena peristiwa patahan atau penurunan kerak bumi oleh aktivitas tenaga endogen. Jadi tanah pertamanya itu datar. Kemudian karena ada gerakan tenaga endogen dari dalam bumi, maka tanah itu terturun karena ada air hujan, jadilah tanah yang terturun tadi itu mengalami genangan air hujan. Contoh danau tektonik itu adalah Danau Poso dan Danau Laut Tawar. Seperti ini ya. Jadi tanahnya agak terturun.
Yang ketiga adalah danau tektovulkanik yang terbentuk karena gabungan peristiwa tektonik dan vulkanik. Jadi gunung berapi meletus, kemudian air di satu sisi pada bagian dalam permukaan bumi airnya terturun. Nah, peristiwa ini akan membentuk cekungan yang agak dalam. Contohnya adalah Danau Toba dan Danau Ranau. Nah, ini adalah Danau Toba, bentuknya agak lebih dalam dibanding daerah-daerah yang lain, dan ini berada di sekitar gunung berapi. Ya. Yang keempat adalah Danau Karst, yaitu daerah yang terbentuk di daerah kapur. Ini karena kapur melarut, kemudian membentuk cekungan atau dolinnya terbentuk, sehingga ketika ada air hujan maka dia tergenang. Kemudian karena dasar air yang bagian bawahnya itu kedap air, jadi tertampung air hujannya itu ke bagian lekuan Danau Karst ini. Contohnya adalah danau yang berada di daerah Gunung Kidul. Nah, ini adalah bagian terluarnya, itu daerah kapur. Ada 2 jenis air yang terbentuk, warnanya juga berbeda, sangat indah sekali. Kemudian yang kelima adalah danau buatan atau waduk. Sengaja dibuat, ditahan airnya untuk tujuan-tujuan tertentu. Contohnya untuk irigasi, budidaya perikanan, PLTA, dan pariwisata. Contohnya adalah Waduk Jatiluhur. Jadi ini ditambang, ya. Kemudian debit airnya ditentukan, keluar masuknya ada pintu airnya. Kemudian yang keenam adalah danau glasial atau danau gletser, terbentuk karena es mencair dan menggenangi suatu cekungan. Contohnya adalah Danau Michigan, Ontario, Danau Huron di wilayah perbatasan Amerika. Yang ketiga, danau di atas permukaan air adalah rawa. Rawa itu adalah bagian permukaan bumi yang lebih rendah daripada daerah sekitarnya sehingga air terkumpul di dalamnya. Ini definisinya. Contohnya ada beberapa pengelompokan. Yang pertama adalah rawa air tawar, yaitu rawa yang berisi air tawar. Cirinya antara lain airnya tidak mengalir dan bersifat asam. Nah, ini adalah genangan air berdasarkan air tawar, dan nanti karena mengendap maka jadi asam. Kemudian yang kedua adalah rawa air payau, yaitu rawa yang berisi air tawar dan campuran antara air tawar dan air asin. Ini berada di sekitar muara sungai yang dekat dengan laut. Cirinya ada pohon-pohon yang biasa hidup di air laut. Yang ketiga ini adalah rawa air asin, yaitu rawa yang berisi air laut. Jenis rawa ini terdapat di kawasan pantai dan terkena air laut. Untuk pembahasan tentang air permukaan cukup sekian saja. Kita lanjutkan pertemuannya dengan potensi sumber daya alam yang lain. Demikian pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.